سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini adalah Ramadan pertama. Walaupun nanti saudara kita ada yang sudah masuk kedua. Yang penting baik karu-karu ya. Yang enteknya karu dimuncul kelompok ketiga nanti. Hana baro, hana oronyo, hana botha ya. Jadi artinya kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah dan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ini ayat ini ada ijaz hazaf. Artinya bersegeralah kamu minta ampunan. Ampunan itu tidak bisa langsung. Jadi bersegeralah kamu dengan amal-amal salehmu untuk apa? Supaya bisa saya ampuni dosamu. Salah satu amal saleh yang kita lakukan itu adalah berpuasa. Berpuasa itu sebuah kewajiban. Kemudian ada lagi yang lain nanti amal salihah. Sehingga Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali salihah. Hendaklah kamu bersegera melakukan amal-amal saleh. Apapun itu. Jadi amal itu banyak sekali ya. Jadi jangan kita pikir salat saja, tidak. Jangan kita pikir bersedekah saja dengan duit, tidak. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu duduk saja, kamu berzikir saja, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bersedekah. Jadi manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin. Jadi semaksimal mungkin artinya kalau kita tidak tahu mau buat apa lagi ya tidur saja ya. Ini Quran pun tidak kita baca. Kemudian buku pun tidak kita baca. Apapun tidak kita baca. Daripada kita berbuat maksiat lebih baik kita tidur saja. Walaupun ini hadis dhaif. Dan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Dalam tanda kutip ya. Baik dengar-dengar sampai dengar menjaga ya. Jadi artinya tidur daripada kita keluar, kita berbuat maksiat, lebih baik kita tidur saja. Artinya apa? Meminimalisir perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan nantinya. Apakah dengan mata kita, atau dengan mulut, atau dengan tangan, atau dengan anggota tubuh yang lain. Maka lebih baik tidur saja. Jadi kajian kita ini, tafsir dalam sebulan penuh ini. Tetapi nanti ada 3 hari ini. Ya, tanggal 13, 15, 19. Itu saya mungkin tidak ada mungkin orang lain yang ganti ya. 13 besok ya. Kemudian 15, kemudian 19. Setelah itu kita seperti biasa lagi ya. Jadi besok 13, 14 masuk. 15 tidak, 16, 17, 18, 19 sekali lagi tidak. Ya, jadi 3 kali saja. Kita lanjut surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Qalam ayat 14. Angkana dza mali wa banin. Ini seakan-akan kalimat ini kalimat biasa nih, Pak. Padahal di sini ada istifham yang sudah dihilangkan. Allah ingin mengatakan, ini tafsirannya bukan bacaannya. Jangan nanti kita lihat kok bacaannya sudah hilang. Angkana dza mali wa banin. Apakah hartamu bisa menolongmu, kata Allah? Apakah anakmu bisa menolongmu? Ya. Karena ada nanti orang begini, anak saya hebat, anak saya penghafal Quran, tidak apa-apa kalau saya salah-salah. Kalau saya tidak salah, tidak apa-apa. Maka Allah mengatakan, ini tafsirannya bukan bacaannya. Kalau bacaannya, angkana dza mali wa banin.
Tapi tafsirannya a'angkana dzamali wa banin, itu ada istifham di situ. Sehebat apa anakmu, kata Allah. Sebanyak apa hartamu, tidak bisa menolongmu di padang mahsyar. Jangankan di padang mahsyar, ketika meninggal saja tidak bisa menolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beramal, amal untuk kita sendiri. Kita bersedekah, sedekah itu untuk kita sendiri. Kita salat, salat itu untuk kita sendiri. Kita tidak salat, maka ruginya juga untuk kita sendiri. Makanya coba kita perhatikan bagaimana Walid Al-Mughirah, hartanya banyak sekali. Abu Jahal, hartanya banyak sekali. Abu Lahab, hartanya banyak. Tetapi ketika beliau mendistribusikan hartanya untuk perang Badar, hartanya habis semuanya. Ketika itu beliau berkeyakinan begini, nanti kalau menang perang Badar, nama saya akan terangkat. Rupanya kalah orang musyrik di dalam perang Badar. Ketika kalah, Abu Lahab stres, Pak. Jak kena, jak kedih, pokoknya hana betul pulih, Pak. Harta habis, semua habis. Akhirnya dia meninggal dunia di padang pasir itu, Pak. Jadi artinya harta itu tidak ada apa-apanya bagi dia, kata Allah. Abu Lahab punya anak, 4 orang anak hebat-hebat anaknya. Satu itu mati dalam keadaan kafir, ya. Ada satu mati kafir. 3 lagi dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tetapi Allah mengatakan, anakmu sehebat apapun anakmu tidak bisa menolong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak salat? Kamu tidak patuh kepadaku. Makanya nanti di padang mahsyar itu ada kelompok-kelompok yang mengatakan begini, halaka anni maliyah. Hartaku sudah habis, hartaku tidak bisa menolongku, katanya. Bagaimana tidak bisa menolong? Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu dengan saya sendiri-sendiri. Maksud sendiri apa? Ada 2 tafsiran. Yang pertama, kita itu diajak dialog sendiri-sendiri oleh Allah. 1. Yang kedua yang dimaksudkan dengan furada, kita datang sendiri, bukan datang dengan jabatan kita, tidak datang dengan pakaian kita, tidak datang dengan pengacara kita, tapi kita datang sendiri. Jadi kita datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa apa-apa. Sebagaimana kita lahir dari rahim ibu kita, tidak ada baju, tidak ada celana, tidak ada sendal, tidak ada jabatan, tidak ada harta, dan tidak ada apa-apanya. Demikianlah kamu nanti akan aku bangkitkan di padang mahsyar, kata Allah, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kamu beribadah kepadaku sebelumnya, kalau kamu punya anak yang saleh, ya, makanya kalau kita punya anak yang saleh, ketika di padang mahsyar, seorang ayah, seorang ibu yang telanjang di padang mahsyar akan didatangi anaknya dengan membawa jubah, Pak. Ditutupi tubuh orang tuanya, dibawa jubah. Dan anak-anak yang saleh ini akan menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi artinya dia punya anak, ya, punya anak yang saleh, yang bisa menolong dia. Tetapi kalau punya anak yang tidak saleh, bahkan bukan menolong dia, menghujat dia nanti di padang mahsyar. Dan orang tuanya itu, anak itu akan menggiring orang tuanya masuk ke dalam neraka. Karena apa? Dia tidak mau kalau dia saja masuk ke neraka. Dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan di sini angkana dzamali wa banin. Kalau ayat ini dihubungkan dengan ayat yang di belakang, kamu jangan berteman, kata Allah, dengan 8 orang. Jangan berteman dengan 8 orang. Ini 8 sifat ini, kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit, membongkar aib seseorang di dalam Al-Quran. Ini kan aibnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Aibnya Abu Jahal. Ada yang mengatakan ini adalah aibnya Walid Al-Mughirah. 8 itu, Pak. Yang jelas kata Ibnu Abbas, ketika Allah mengungkit aibnya, berarti ada maksud di situ, Pak. Jangan kita jadi seperti dia. Kalaupun ada 88, salah satunya saja ada sama kita, maka rahmat itu tidak ada. Pintu keberkahan juga tidak ada. Kita sudah membahas sebelum Ramadan ini, Pak. Jadi halafin, orang yang suka bersumpah demi Allah, itu Abu Jahal suka sekali dia bersumpah. Demi Latta dan Uzza, demi ini, demi itu, Abu Lahab. Kemudian selanjutnya halafin mahin, manna'in lil khairi, hammazin. Jangan pernah patuh kepada orang yang mengupat orang lain. Makanya kalau ada orang yang suka mengupat, jangan pernah duduk sama dia. Jangan pernah patuh sama dia. Masya'im bin Namin, orang yang suka namimah lagi, adu domba. Beliau datang kemari ngomongnya begini, datang ke sana ngomongnya begini. Ini sifat-sifat Abu Jahal, Pak. Maka ada yang mengatakan Walid Al-Mughirah. Bahkan ada yang mengatakan ada Abu Jahal selanjutnya yang lahir, Pak. Kalau sudah sesuai sifatnya semua, berarti tidak jauh beda dengan Abu Jahal.
Kalau ada sifatnya semua ini, maka enggak jauh beda dengan Walid Al-Mughirah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian manna'ilil khairi, orang bakhil juga. Jangan patuh sama orang bakhil, Pak. Orang krit, Pak. Orang krit cerita aja, maka mari kita bangun masjid. Baik dengar, Pak. Dia sendiri saja bakhil dia, Pak. Dia sendiri saja krit. Ini sifat Abu Jahal ya. Mu'tadin athim. Dia sudah kelewat batas. Athim itu banyak dosa. Kemudian yang terakhir itu zanim. Zanim itu anak zina ya, Pak. Jangan pernah patuh sama anak zina. Allah ngomong untuk siapa ini? Untuk Walid Al-Mughirah. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan pernah dengar Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah, dia mengaku dia keturunan Quraisy. Dia orang baik-baik. Kamu tahu enggak Muhammad? Dia keturunan dia anak zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya zanim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita lihat munasabah ayatnya, angkana dzamali wa banin, sehebat apapun dia, ini kalau tafsiran yang kedua, hartanya hebat, anaknya hebat, tapi kalau ada 8 sifat tadi enggak jadi hebat dia, enggak jadi hebat. Kita punya anak yang saleh, tapi 8 sifat ini ada sama kita, enggak hebat kita. Ini contoh seperti seorang wanita ahli ibadah. Ketika di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ Rasulullah mengatakan innam ra'atan tusalli lailan wa tasumu naharan. Dia puasa di siang hari dan dia bangun malam. Ini wanita ini, Pak. Tetapi watu'dzi jiranaha. Dia senang sekali menyakiti hati tetangganya. Jadi apakah dia upat atau dia ngomong macam-macam, ya, sehingga tetangganya sakit hati. Rasulullah mengatakan tempat wanita ini di dalam neraka, kata Rasulullah. Sehebat apapun ibadahnya, sehebat apapun puasanya, sehebat apapun salat malamnya, tapi kalau dia itu menyakiti tetangganya, tempatnya di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu juga. Sehebat apapun amalnya, sehebat apapun hartanya, anaknya anak saleh, tapi kalau punya 8 sifat ini, maka jangan enggak hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hebat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini salah satu juga efek daripada 8 sifat tadi. 8 sifat tadi, maka jangan ada sama diri kita, Pak. Jangan kita ghibah orang lain ya. Kalaupun sebelum Ramadan kita ghibah, di bulan Ramadan ini kita biasakan diri untuk menghilangkan ghibah itu, maka pelan-pelan kita tinggalkan, ya, Pak. Kalau kita sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, pelan-pelan kita baca Quran sedikit-sedikit. Kalau sebelum bulan Ramadan kita tidak pernah bangun malam, tahajud, maka kita mulai dengan salat tarawih. Ya, nih, Pak, salat tarawih. Karena begini, seorang kalau sudah ramai-ramai, sudah termotivasi untuk beribadah. Ya, kalau sudah ramai-ramai, Pak. Tapi kalau sudah sendiri-sendiri, itu sudah nggak ada motivasi lagi ibadah. Bahkan kalau kita salat sendiri di rumah, saya yakin tidak ada salat sunnah lagi, Pak. Ketika salat sendiri di rumah, salat maghrib, nggak ada salat ba'diyah lagi, Pak. Nggak ada qabliyah. Habis assalamualaikum, nggak ada haji, Pak. Tapi kalau di masjid, kita lihat orang lain sambil tunggu kaman. Oh, temayang tunat cik. Allahu akbar, motivasi, Pak. Habis salat begitu juga, termotivasi juga. Makanya bulan Ramadan ini kan ada tiga tahapan, ya, Pak. 3 tahapan. Tahapan yang pertama kita sudah bahas itu, 10 Ramadan pertama ini motivasi ibadah, ya, motivasi ibadah, Pak. Kain sarung baru, baju baru, peci baru, sajadah baru, ya, Pak. Bahkan Quran baru, Pak. Bangga belo Quran. Awal hendak baca Quran, ya, Pak. Semua baru, Pak. Di sab pertama lagi berdiri, Pak. Motivasi ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena lihat orang lain. Orang lain baca Quran, baca Quran cik, yang baca Quran cik, Pak. Pakai bancara baca Quran cik. Ini 10 Ramadan pertama. 10 Ramadan kedua, yang kamu mulai, Pak, peci kata hand, Pak. Peci kata hand. Ijazah krong kaitren, Pak. Yan, ki pancaranya, Pak. Yang sudah mulai cik ibadah, Pak. Sudah mulai ibadah. Tanya sama teman nanti malam ada bola. Na bola ni. Oh, na bola kakelah nonton bola mentong. Ya, nonton bola, Pak. Hana lejak semayang. Ini 10 Ramadan yang kedua. Itu sudah mulai menyorot dikit, Pak. Bahkan Quran kagak ada, Pak. Quran lu hoka, ya, kagak ada Quran. 10 Ramadan pun hana ada Qurannya tapi bukannya. 10 Ramadan kedua kurang-kurang 45 nih, Pak. Kemudian 10 Ramadan yang ketiga nyancok ijakrung nyana juga. Cok peci-peci pedu je, Pak. Baje-baje baru penuh kurang-kurang pedu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu menumpuk lum Ramadan akan datang.
Makanya 10 Ramadan terakhir kata duduk ya Mbak, duduk. Tanghan ka jerah tang Mbak. Jerah ya Mbak. Jadi makanya manfaatkan Ramadan ini, kan ya pejerah katanya jangan salah ya Mbak. Kita belajar dari Ramadan, kita membiasakan kebaikan dari bulan Ramadan. Supaya apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu dalam tafsir Al-Qatadah beliau mengatakan la'allakum tardaun. Mudah-mudahan kita ridha. Ridha itu nikmat ibadah. Ini kalau dari pertama nikmat, kemudian pertengahan tidak nikmat, berarti tidak ada la'allakum tattaqun. Yang dimaksudkan nikmat di sini kata Imam Ghazali, al-mumarasah bil amal. Kita membiasakan diri berbuat sesuatu karena sudah terbiasa maka nikmat ya Mbak. Tapi kalau belum terbiasa belum nikmat. Maka kalau orang yang belum pernah berpuasa, jarang puasa ya Mbak, atau jarang baca Quran kecuali bulan Ramadan, maka pertama baca Quran berat sekali Mbak. Orang yang belum pernah bersedekah kecuali Ramadan maka berat sekali. Tetapi kalau sebelum Ramadan dia sudah pernah bersedekah, sedekah itu biasa sama dia. Salat sunnah itu biasa sama dia. Maka latihan kita mulai di bulan Ramadan ini terus. Hari ini berat, besok berat, besok berat. Kalau kita biasa-biasa terus, terbiasa terus, maka akan ringan Mbak, dan nikmat ibadah itu. Jangan pernah kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan maka nggak dapat apa-apa lagi. Ya, nah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini cerita tentang Al-Quran ini Mbak. Jadi efek daripada 8 sifat tadi. Ini kalau sudah ada 8 sifat di hati kita ini. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini kalau kita ceritakan kepada orang ini, cerita-cerita dalam Al-Quran. Kalau orang khibah nanti akan begini, orang mengurangi timbangan akan begini, orang yang namimah akan begini. Kita ceritakan semua yang ada dalam Al-Quran. Apa kata dia? Asatirul awwalin. Itu kan cerita-cerita dulu itu. Ya, Mbak. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan, ini katabahu al-awwalin. Itu ditulis untuk orang-orang dulu saja, bukan untuk sekarang ya Mbak. Makanya Al-Quran itu update Mbak. Jadi artinya, kejadian masa lalu itu bisa terulang kembali kalau kita berbuat pada masa sekarang. Seorang yang mengurangi timbangan pada masa dulu Mbak. Pada masa Nabi Syuaib ya. Ketika kaum Madian, mereka mengurangi timbangan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Mereka digempakan oleh Allah, satu hentakan gempa Yordan itu hancur semuanya. Jadi salah satu perkampungan di situ, kaum Madian, itu dihancurkan oleh Allah setelah sebelumnya Allah menyuruh Nabi Syuaib untuk keluar dari kampung itu. Mereka hancur Pak, dengan sekali hentakan gempa. Ini gempa seperti ini akan terulang kata Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Faqsusil qasas." Ya Muhammad, ceritakanlah cerita-cerita dulu kepada umatmu. Itu bukan dongeng itu kata Allah. Kalau anda percaya coba buat. Kalau kalian juga berbuat apa yang dibuat oleh kaum terdahulu, akan saya buat seperti kaum terdahulu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau seandainya di sebuah perkampungan itu mereka sudah berbuat zina, Pak. Jadi zina, macam-macam zina, Pak. Maka Allah akan mengharamkan rezeki pada kampung itu gara-gara pembuat zina tadi, Pak. Kalau zina makin banyak maka akan diharamkan rezeki, Pak. Tidak diturunkan hujan dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Jadi kita jangan nanti sampai kita melihat dari satu segi saja. Ya Allah, kenapa tidak turun hujan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa tidak turun rahmat? Kita melihat satu segi saja. Sekarang coba kita lihat dulu masyarakat yang ada pada waktu itu. Mereka berbuat apa mereka? Makanya perbaiki diri dulu, akui dosa dulu, baru berdoa kepada Allah. Ya, Mbak. Ya Allah, kami bertaubat, berikan rezeki kepada kami, berikan rahmat kepada kami, berikan berkah kepada kami, ya Allah. Qala asatirul awwalin. Ini setelah ini sifat-sifat mereka tadi, Pak. Mereka tidak mau mendengar Al-Quran, mereka juga hujah mereka tidak diterima. Kemudian hujah dari anaknya juga tidak diterima. Anaknya memberikan syafaat juga tidak bisa. Tidak bisa anak memberikan syafaat, Pak. Kepada orang tua yang musyrik, Pak, tidak bisa. Bahkan di dalam Al-Quran lagi, Allah mengatakan tidak boleh minta ampun untuk orang musyrik. Ya, tidak boleh, Pak. Nabi Ibrahim kenapa boleh? Ya, Pak. Illa qaula Ibrahim li abihi. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengatakan yang lain tidak boleh. Ibrahim saja yang boleh. Kenapa? Ya, Pak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, la astaghfiranna. Saya akan minta ampun kepada Allah supaya mengampuni engkau ya Allah. Wahai Azar. Azar ada yang mengatakan itu ayahnya, ada yang mengatakan itu adalah pamannya. Kenapa keluar kata-kata seperti itu? Ini dikomentari oleh Imam Sa'di dalam tafsir beliau. Tidak salah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yakin orang tuanya akan berubah waktu itu. Rupanya tidak berubah.
Ketika tidak berubah, beliau mengatakan, inni bari, saya itu lepas dari kamu wahai ayahku, wahai pamanku. Jangan nanti tanya menghujat saya di padang mahsyar. Jangan nanti kamu berhujah, kamu punya dalil kalau saya tidak mengajak engkau untuk meninggalkan sesembahan patung itu. Maka kita nak boleh berdoa. Ada orang tua kita musyrik, ya Allah, ampun dosa urang cilun, tak bisa, Pak. Enggak ada nak berlaku rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, tidak berlaku. Kenapa? Kedua orang tua kita musyrik, ya, Pak. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang pertama, walaupun orang tua itu musyrik, seorang anak wajib berbakti. Berbakti dalam tanda kutip. Bukan berdoa untuk mengampuni orang tua, tidak bisa. Kita berbakti sebagai seorang anak, Pak. Kita memandikan beliau, ketika beliau sudah tua, menggantikan pampasnya, kita menggantikan bajunya, membelikan bajunya, kemudian menidurkan dia dan lain sebagainya. Kewajiban seorang anak. Tetapi ketika seorang anak berdoa kepada orang tuanya, rabbighfirli wali walidayya, tidak berlaku, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Orang tuanya musyriknya. Jadi artinya tidak ada guna, Pak. Kalau kita tidak salat, tidak ada guna anak yang saleh. Karena sebagian orang begini, ne murno ne beuh, ne tamong pesantren beuh, baik lagi ayah beuh, ya, Pak. Ente ne berdoa ke ayah ne beuh, baik tamong neraka beuh, ya, Pak. Ya, tan semayang, Pak. Salat tidak, apa-apa tidak. Anaknya di pesantren, nanti doakan ayah anaknya. Ini ayah salat pun belum, apa-apa belum, nanti doakan ayah supaya ayah selamat di neraka. Tidak bisa, Pak. Sehebat apapun anak itu. Kalau orang tua nak salat, tidak bisa ditolong oleh anaknya. Walaupun anaknya penghafal Al-Quran, tidak bisa menolong. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini efek daripada 8 sifat tadi. Dan mereka itu tidak mau, tidak bisa ditolong oleh hartanya, tidak bisa ditolong oleh anaknya. Dan mereka itu tidak mau mendengar Al-Quran lagi. Ini orang seperti ini. Sanasimuhu alal khurtum. Ya, kita dengar terjemahannya dulu. Ini apa maksudnya ini? Coba ada Ustaz Wahyu, ya, coba dibaca. Iya, apa maksudnya, Pak? Akan kami beri tanda dia di belalai. Manusia hanya belalai, Pak. Apa maksud di sini? Imam Sawi mengatakan, al-khurtumu yutlaqu alal khinzir. Ya, Pak. Yutlaqu alal khinzir wal fil. Belalai itu untuk gajah dan babi, Pak. Yang dua. Maknanya apa? Ya, Pak. Maknanya ini sebuah makna kinayah. Seorang yang ada sifat 8 sifat tadi, dan dia tidak yakin kepada Al-Quranul Karim, dia mengandalkan hartanya dan mengandalkan anaknya, akan saya tanda dia di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah membawa-bawa babi, Pak. Babi dan gajah. Gajah kan bergerak, Pak. Begitulah orang-orang di padang mahsyar nanti. Babi artinya begitu hinanya seseorang itu. Jadi ini sebuah kalimat kinayah. Akan saya tanda dia. Sebagaimana kita menanda babi di antara para kambing. Kalau kambing banyak babi satu, kita akan tahu, Pak. Oh, bui legoina, nabui, Pak. Nabui ego taboh, Pak. Kalau banyak lembu, kemudian tiba-tiba ada gajah satu, kita akan menandai. Oh, ada gajah di situ, Pak. Ya. Demikian pula orang pembuat dosa. Orang pembuat dosa akan mudah ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sipulan pembuat dosa, sipulan pembuat dosa. Makanya sanasimuhu alal khurtum, akan saya tandai hidungnya. Maksud hidungnya apa? Dia itu tidak jauh beda seperti babi dan gajah, ya, Pak. Tidak jauh beda seperti babi dan gajah. Gajah itu hojak, ya, Pak. Mui kalian pi payah putar, ya, Pak. Jadi artinya ini sebuah kalimat jumlah kinayah yang menandakan apa? Mudah sekali kita tandai dia. Bahkan orang lain akan menandai dia semua. Kita sudah pernah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan nanti ada umatku, kata Rasulullah. Umat Nabi, Pak. Bukannya umat lain. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umatku, kata Rasulullah, ala suratil khanazir. Seperti bui. Ya, Pak. Ada kelompok babi semuanya. Ada umatku, kata Rasulullah, itu seperti ala suratil qiradah. Tibin, kayak monyet semuanya, Pak. Ada umatku, kata Rasulullah SAW, lidahnya sampai keluar ke bawah. Air lidurnya terus keluar, Pak. Umatku, kata Rasulullah SAW. Ada umatku, kata Rasulullah, berjalan dengan tangannya. Umatku, kata Rasulullah. Ada umatku juga, kata Rasulullah, tidak ada tangan, tidak ada kaki, mengguling-guling di padang mahsyar. Ya, Pak.
Ada umatku juga kata Rasulullah SAW, dia pakai jubah, cuma jubahnya dari api, Pak. Ya, akhirnya kepanasan, tidak bisa dia buka jubah itu. Ini umat Nabi. Bagaimana dengan bukan umat Nabi, ya, Pak? Ini umat Nabi, Pak. Yang Nabi katakan umatku, dia salat, dia puasa, dia beribadah, tapi dia berbuat maksiat, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Ya, Pak. Salah satunya orang suka namimah, Pak. Kegau upat gop, Pak. Maka dia seperti lagi tibin, Pak. Maka kelompok-kelompok tibin, Pak. Kelompok monyet-monyet semuanya. Maka Rasulullah akan tahu ini umatku yang suka ngomongin orang lain. Ketika Rasulullah melihat ini ada umatku lagi, ya Allah, jarotan agak hitam guling-guling, Pak. Urung baju riba angge lagi, ya, Pak. Ini umatku kata Rasulullah, dia puasa, dia salat, dia baca Quran, tapi dia makan riba. Beginilah kondisi umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW, setiap sahabat membaca ayat wajibna bika ala haula'i syahida, Rasulullah terus menangis, Pak. Kita kalau paham artinya juga menangis juga, Pak. Jadi makna wajibna bika ala haula'i syahida, kamu menjadi saksi ya Muhammad. Kenapa saya buat dia seperti monyet, seperti babi, kamu sebagai saksi. Dia tidak patuh kepadaku ya Muhammad. Ya, bukan lumbengeh ke kana, Pak. Dia tidak patuh, ada yang keluar lidahnya, Pak. Itu seorang hakim yang ngomong dia ngomong begini tapi berbuat begini. Lidahnya keluar sampai ke bawah. Ini umatku juga kata Rasulullah SAW. Dia orang yang paham, dia tahu dia salat tapi dia menghakimi tidak benar, ya, kata Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan, kamu menjadi saksi ya Muhammad, ini umatmu seperti ini gara-gara perbuatan dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara perbuatan dia. Makanya Ramadan ini sebagai bulan pelebur dosa. Masuk pelebur dosa begini, Pak. Menyojak tobat, jinuaju tobat, Pak. Kenapa tobat sekarang? Karena ramai-ramai kita beribadahkan, enak ibadah. Kalau baca Quran, tak pernah baca Quran dulu, bacalah sekarang, Pak. Karena enak kita baca ramai-ramai sama-sama. Kalau bulan lain, kita baca Quran, ikalan ligau, Pak. Cengeng ligau. Baca Quran, Pak. Kalau sekarang ada atau cengeng, karena semua baca Quran, Pak. Semua baca Quran. Tapi kalau di bulan lain, kita baca Quran, dilihat, Pak. Kita dilihatin, baca, Pak. Ya, Pak. Ini seperti yang saya katakan kepada jamaah sekalian. Saya ngomong kepada teman saya, kita buktikan kalau baca Quran itu aneh sekarang, Pak. Islam itu aneh. Akhirnya saya baca Quran di sebuah kafe, Pak. Nah, kafe du urung sedang du main internet mainnya, lum pengah bangan kalian, Pak. Lum baca Quran, lum peraya tu bacut, Pak. Ketika lum peraya tu bacut, coba lihat orang ni semua bangun, nanti akan lihat kita. Tak percaya, Pak? Lu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sedang main game-game tadi online, dia teruk game, dia lihat, Pak. Tuh baca Quran ni, Pak. Yang sedang main internet semua dia tutup, dia lihat semua, Pak. Orang yang je kopi kalian ni, Pak. Lu berkata, kalian aneh. Orang baca Quran aneh, Pak. Aneh sekali, Pak. Coba lihat orang berbuat maksiat di kedai kopi ini. Ada aneh enggak? Saya bilang. Tak aneh, Pak. Sekarang maksiat itu tak aneh, Pak. Ipegat maksiat di kegiatannya, hana atau perumuan, Pak. Hana atau perumuan, Pak. Tapi kalau kita baca Quran, sudah dianggap aneh. Baca Al-Quran itu, ya, 3 tu lembagah, sekarang kita pergi ke pasar Aceh, Pak. Kamu aja ke Aceh, Pak. Jadi saya dengan jubah-jubah begini, pergi pasar Aceh. Nah, kursi tu, Pak, lunduk tu. Kalian, Pak, lu baca Quran. Ipikir pengemis katanya. Kalian ke, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran, Pak. Orang lewat, Pak. Ya, juk-juk pengen, Pak. Oh, minta maaf. Minta maaf. Ipikir punya pengemis harap sangat, Pak. Pakai jubah. Jadi lembagah hilun punya kalian. Baca Quran itu identik dengan pengemis, Pak. Baca Quran itu identik dengan orang aneh, Pak. Ya, baca Quran orang aneh, baca Quran pengemis. Lagi orang baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Ada orang meninggal. Ya, nampaknya. Makanya ketika orang baca Yasin nanti ijak, hai so meninggal ini, yang baik. Sang-sang baca Yasin orang meninggal itu, Pak. Waktu kita baca Yasin, kalau orang percaya coba baca Yasin, Yasin wal Quran ijak, so meninggal, Pak. Kita tanya kenapa nak baca Yasin lagi? Enggak ada orang meninggal lagi, Pak. Yang sang-sang baca Yasin orang meninggal, Pak. Seperti baca Quran juga. Sang-sang baca Quran untuk bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan hanya baca Quran lagi. Ketika ditanya kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan lain ke bulan Al-Quran. Maka kalau ingin baca Quran di bulan Ramadan, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini keliru, ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah makna sanasimuhu alal khurtum. Jadi ada ayat lain yang menafsirkan tafsir Al-Quran dengan Quran. Ketika Allah mengatakan begini, Pak, dalam Al-Quran. Setiap kamu melakukan kejahatan, kejahatan itu sebagai boroknya, Pak, jaminan. Sebagai jaminan kamu akan saya azab, kata Allah. Kalau kamu berbuat kejahatan, Pak. Maka hari ini kita berbohong, kita berbuat kejahatan, kita mengurangi timbangan, kita berbuat maksiat. Maka azab itu sudah ada di kepala kita, Pak. Kalau di Al-Quran disebutkan di leher kita sudah ada azab itu, Pak.
Besok kita berbuat lagi, makin bertambah lagi. Besok berbuat lagi, makin bertambah lagi. Tinggal tunggu waktunya saja kapan azab itu akan turun kepada kita. Tapi dengan kita beristighfar, kita lagi maaf, astagfirullah, kita minta maaf. Azab yang tadi 100% bisa berkurang 80, berkurang lagi. Sehingga beban kita sudah kurang. Tapi kalau nggak pernah beristighfar, kita tidak pernah minta ampun, azab itu makin bertambah. Maka ketika pada suatu hari azab ini akan diturunkan sekaligus kepada kita, maka terkejut katanya, Pak. Oh my ya Allah, karena jehlung, karena azab belum, saya rugi, ini anak meninggal, ini begini, saya tidak sehat, saya tidak. Ini adalah kalkulasi kumpulan azab-azab kita terdahulu, Pak. Tapi kalau kita beristighfar, kita minta ampun, kita minta maaf, maka di bulan Ramadan ini salah satu cara lagi, Pak. Walaupun di bulan lain juga bisa, ya Pak. Karena beda bulan Ramadan dengan bulan lain. Bulan Ramadan kita termotivasi terus untuk beribadah. Maka kalau beristighfar terus sekarang, Pak. Minta maaf terus sekarang. Mungkin kalau kita masuk Ramadan, itu kita punya dosa 80%. Ketika keluar Ramadan, kalau tinggal 20% berarti kita sudah berhasil. Artinya berhasil apa? Sudah menekan, minimalisir dosa yang ada. Ada orang berdosa 20% di awal Ramadan. Ketika di akhir Ramadan sudah jadi 0%. Berarti sudah bersih dia, Pak. Inilah yang dikatakan bersih dan suci, Pak. Ya, bersih. Seperti orang yang baru lahir, tidak ada dosa, tidak ada apa-apa lagi, 0. Ada orang masuk Ramadan dosanya 100%. Ketika keluar Ramadan bisa saja 90%. Maknanya apa? Kejahatan masih ada tapi sudah diminimalisir. Ada orang masuk Ramadan, ya, dia kebaikannya kejahatannya sedikit, Pak. Kejahatan sedikit, 10% atau 5%. Setelah berakhir Ramadan, kejahatan naik 100%, Pak. Nyuruh aja pakai, Pak. Artinya mobil kita letakkan, kita taruh di bengkel, waktu kita mau ambil mobil makin parah lagi rusaknya. Bukan makin bagus, tidak, makin parah rusaknya. Ya, Pak. Ini yang tidak kita harapkan. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Ya, coba dibaca, Pak. Terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, para musyrikin Mekah, bagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Sudah. Ini kita kan nggak paham, Pak. Siapa pemilik kebun? Siapa yang dimaksudkan dengan inna balaunahum, kami uji mereka? Siapa uji mereka? Kita perlu perhatikan. Di sini dalam tafsir memang dikatakan Allah menguji orang kafir. Sebenarnya orang kafir tidak perlu diuji, Pak. Yang diuji itu orang beriman, ya, Pak. Orang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pada masa sebelum Rasulullah SAW, itu Mekah itu pernah ditimpa musibah, Pak. Musibah kelaparan, ya, Pak. Musibah keamanan, masalah keamanan. Keamanan yang dimaksud ketika mereka akan diserang oleh tentara Abraha. Maka mereka tidak aman. Kenapa tidak aman? Yang pertama, mereka belum pernah melihat gajah. Yang kedua, ya, Pak, gajahnya banyak sekali. Dan kemungkinan untuk menghancurkan Ka'bah itu ada, Pak. Karena gajah banyak sekali. Ka'bah itu, jangankan gajah, kalau ada manusia mungkin dia bawa alat perlengkapan itu akan hancur Ka'bah itu. Ini gajah, Pak. Dipancur oleh gajah, Pak. Ya. Maka mereka masalah keamanan. Secara logika tidak mungkin mereka bisa melawan gajah itu. Kemudian yang kedua, asabahumul qahtu. Mereka itu dilanda kelaparan. Ini dua hal. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perlu kalian ketahui penduduk Mekah, kalian itu dulu lapar, kemudian saya berikan makanan kalian, kata Allah. Saya berikan kerahmat, ketentraman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu takut, kata Allah, sekarang saya berikan kenyamanan. Tidak ada yang bisa menghancurkan Ka'bah ini, tidak ada yang bisa macam-macam. Jadi kawasan haram ini tidak ada yang bisa macam-macam, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya lindungi kalian. Ya, dua ini, Pak. Yang uniknya, perhatikan baik-baik ini, Pak. Dua-dua ini erat kaitannya dengan Ethiopia. Sekarang kita kenal dengan Ethiopia, Pak. Dulu namanya Habasyah. Apa hubungan dengan Ethiopia? Sekarang Ethiopia negara paling miskin di dunia, Pak. Salah satu negara paling miskin di dunia. Walaupun kita lihat bandaranya luar biasa. Yang terbit dari Ethiopia, itu kelaparan dan lain sebagainya. Alih kibangi pedang bandara, wallah alam bisawab, Ethiopia. Apa hubungannya Ethiopia dengan Mekah? Yang memberikan makan penduduk Mekah ketika mereka kelaparan adalah Ethiopia. Karena waktu itu Ethiopia negara paling kaya, Pak. Hebat sekali Ethiopia. Namanya Habasyah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah hijrah ke Habasyah. Satu. Yang kedua, apa hubungan dengan Ethiopia penyerangan kota Ka'bah? Rupanya gajah itu berasal dari Ethiopia. Tidak ada negara hebat yang bisa mengirim gajah sampai, kalau di dalam
tafsir Baydawi itu ratusan bahkan ribuan gajah. Bagaimana gajah akan dipindahkan dari Ethiopia menuju Mekah? Kan melalui Laut Merah, Pak. Melalui Laut Merah. Pertama masuk Sungai Nil. Sungai Nil nggak begitu dalam lah. Nggak begitu apa namanya. Ini Laut Merah bagaimana? Artinya membutuhkan kepada alat transportasi ya yang canggih. Makanya yang dimiliki oleh Ethiopia mereka memiliki semuanya. Makanya waktu itu Yaman belum memiliki, semua belum memiliki kecuali Ethiopia. Sekarang perhatikan. Ethiopia dulu negara paling hebat. Ethiopia bisa menolong Mekah. Ethiopia bisa mengirim tentara Abraha, gajah itu. Tetapi sekarang Amerika yang membantu Ethiopia. Amerika bantu Ethiopia, Pak. Kemudian negara-negara lain bantu Ethiopia. Tetapi walaupun sehebat apapun bantuan itu, tidak bisa membawa perubahan bagi Ethiopia itu sendiri, Pak. Tidak bisa membawa perubahan. Rupanya ada satu hal di Ethiopia, Pak. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka? Dulu mereka negara hebat, Pak. Kenapa Allah mengazab mereka? Rupanya nyata jauh Ethiopia, Pak. Kalau kita pergi ke Ethiopia, rupanya mereka minum khamar itu biasa, Pak. Minum khamar biasa. Main judi itu biasa. Mereka main judi itu biasa, walaupun negara miskin begitu, Pak. Dan mereka itu tempat salat itu hana putai mitah tempat temayang, Pak. Ada mitah tempat temayang. Kita cari tempat salat hana putai mitah, Pak. Nyaino cukup jai tempat salat, Pak. Makan megah. Yang betanya ngatau, Pak. Atau betanya. Masjidnya besar tapi jangan pernah tanya berapa jamaah hana perlu tanya, Pak. Hana urang, Pak. Kita hana urang. Idekah hana urang masjid-masjid hana, Pak. Masjid-masjid juga tidak ada. Artinya apa? Kita buat hanya tempat-tempat khusus saja kita salat di situ, Pak. Air wudhu pun dah di mana kita susah cari, Pak. Ya. Mungkin itu salah satu, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat Ethiopia sampai sekarang? Walaupun dia dulu adalah negara paling hebat. Maka Allah mengatakan di sini, "Inna balaunahum." Kami menguji orang-orang Mekah waktu itu. Ini mencakup semuanya, bukan orang kafir saja, Pak. Bukan orang kafir saja. Orang-orang mukmin juga. Mereka juga kelaparan, ya, Pak. Kemudian mereka juga ketakutan. Yang ketakutan ketika datang tentara Abraha itu bukan kafir saja. Itu kan ada juga orang-orang beriman. Abdul Muttalib kan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman. Kami uji mereka kama balauna ashabal jannah. Ya. Kita sampai ke sini saja. Sebagaimana saya menguji ashabal jannah. Apa itu ashabal jannah? Ini kejadiannya di Yaman. Di Yaman ada sebuah perkampungan namanya, kalau dalam satu tafsir Darwan. Kalau tafsir Sawi namanya Sarwan, ya, Sarwan dan Darwan. Itu sebuah perkampungan. Di kampung itu ada sekian hektar, Mak. Korma. Jadi pohon korma. Pohon korma ini yang memilikinya adalah orang buta. Orangnya buta, tidak nampak apa-apa. Walaupun dia buta, dermawannya pun luar biasa, Pak. Ini orang ini, Pak. Setiap dia mau panen selalu dia panggil orang fakir miskin. Di sekeliling kampung itu dia panggil, dia bagi-bagi, Pak. Dia bagi-bagi. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Dia punya 3 orang anak. 3 orang anak ini ahli ibadah, cuma kerit, bakhil, Pak. Keritnya, Pak. Kerit. Dia ahli ibadah cuma kerit. Perlu kita perhatikan, kalau ada orang ahli ibadah tapi kerit, Allah mengatakan tidak bisa masuk ke dalam surga, kata Allah. Maka Allah berpesan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhilu, orang bakhil. Tidak boleh masuk dalam surga, hanya mau dalam surga orang kerit, maknya. Maka ketika dikuasai oleh 3 anaknya, orang fakir datang lagi ke ini, kami mau minta korma. Tidak ada korma di sini. Ini kan korma biasa ayah kalian memberikan korma kepada kami. Apa jawab anak-anak durhaka ini, Pak? 3 orang ini, Pak. Ayah kami itu ahmak, dungu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kalau ini ada laba, ada ini, ada itu. Tidak tahu apa-apa dia. Maka dia bagi ke kalian. Sekarang nggak ada lagi katanya. Nggak ada lagi, Pak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan nanti kebun korma itu akan dihancurkan oleh Allah. Penghancuran kebun korma ini Allah mengatakan inna balaunahum. Saya uji mereka. Artinya apa? Mereka ahli ibadah. Sebagaimana penduduk Mekah mereka ahli ibadah. Tapi ada suatu hal yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelaparan kepada mereka dan memberikan ketidaknyamanan kepada mereka. Ini sama juga seperti ashabul jannah, Pak. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bagaimana Allah menghancurkan kebun korma mereka. Ini mungkin sebagai pelajaran bagi kita, Pak. Baik bakhil, baik kerit, Pak. Ya. Harta kata kebah harta, Pak. Waktu aja dah mekrit nih, Pak. Hati-hati harta itu bisa hilang, ya, Pak. Hati-hati walaupun kita ahli ibadah, harta itu bisa musnah dalam hitungan detik, Pak. Harta kita yang kita simpan itu bisa hancur begitu saja. Bisa hilang begitu saja. Jadi makanya ini diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Ibnu Asyur ini namanya tasbih tamsili, Pak.
Ya, tasbih tamsili. Saya hancurkan, kata Allah Subhanahu, saya berikan Mekah itu, di situ ada orang baik-baik, ada orang jahat juga ya. Tapi saya sedang menguji orang baik-baik itu. Makanya kalau seandainya musibah menimpa orang baik-baik itu ujian namanya. Musibah itu menimpa orang jahat-jahat itu azab namanya, Pak. Azab namanya. Ya. Ini begitu juga. Ini 3 orang ini, dia bukan tidak ini, dia ini apa namanya? Dia beribadah juga. Ini kejadian ini terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam, kalau kata Imam Sawi, hadatha ba'da Isa bifatrah. Hanya beberapa bifatratin minaz zaman. Tidak begitu jauh. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah dan berakhir kerasulan beliau, setelah itu kejadian ini terjadi, Pak. Ini kejadiannya terjadi di Yaman. Jadi kita akan melihat nanti kenapa Allah mengazab mereka, alasan apa Allah mengazab, dan bagaimana Allah mengazab penduduk Darwan ini, Pak. Penduduk kampung Darwan yang dimiliki oleh 3 orang anak ini. Di kampung itu ada kebun korma yang sangat luas sekali, Pak. Dalam hitungan detik itu semua hilang semuanya. Nanti akan kita inikan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.